Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Gapai Kemuliaan yang dirahmati Allah. Apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda senantiasa sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, senang sekali hari ini saya Eva Yunizar kembali hadir menjumpai Anda dalam program kesayangan kita Gapai Kemuliaan. Selama 45 menit ke depan, insya Allah kita akan membahas masalah seputar fikih, adab, dan tauhid dalam kehidupan sehari-hari yang tidak jarang masih banyak dari kita yang belum memahaminya. Dan seperti biasa tentunya saya tidak sendiri. Hari ini sudah hadir bersama saya di studio ada gurunda kita semua, Kiai Haji Muhammad Faiz. Assalamualaikum Kiai Faiz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kiai? Alhamdulillah sehat, baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan sebelum kita mulai diskusi kita pada pagi hari ini, saya ingatkan kembali bagi Anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan, silahkan Anda bisa kirimkan pertanyaan Anda berupa video melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Baiklah, kita langsung ke pertanyaan pertama Kiai. Ini kita mau membahas soal bagaimana posisi seorang single mother atau ibu yang memiliki anak tapi tidak memiliki pasangan di mata Islam gitu, di mata agama. Nah, bagaimana, apakah ada kemuliaan bagi seorang single mother ini, Kiai? Sangat mulia, Mbak Eva. Dulu saya itu ingat banget ya, makanya saya tadi kan sama produser minta di segmen ini agak panjang waktunya, karena saya dulu duduk di bawah kaki guru saya. Itu ngaji kitab Sunan Abi Dawud, itu hadis riwayat sahabat Auf bin Malik. Itu Rasulullah SAW bersabda, ana, saya, wamro'atun, dan seorang wanita, saf'a'ul khaddaini, yang pipinya itu hitam. Hitam karena tersengat matahari untuk mencari nafkah, membesarkan anaknya. Itu kata Rasulullah, kahataini fil jannah. Nanti di surganya itu dekat sama saya. Jadi ini harus memberi semangat ya para kaum wanita yang terpaksa ya karena kondisi tertentu menjadi ayah sekaligus ibu buat anak-anaknya dan dibesarkan. Ini dalam riwayat hadis itu dia memilih untuk tidak menikah, Mbak Eva ya. Jadi menghabisi, maaf ya, masa jandanya itu dengan mendedikasikan untuk pendidikan anak-anaknya. Itu pahalanya besar sekali. Dulu waktu saya ngaji ini para pemirsa, guru saya itu bercerita tentang kisah alim besar Robi'ah Ar-Ra'i. Ini gurunya Imam Malik. Imam Malik itu gurunya Imam Syafi'i. Jadi di Madinah itu ada orang alim. Saking alimnya itu disebut Robi'ah Ar-Ra'i. Karena ro'yunnya itu pendapatnya itu hebat banget. Ini orang pinter banget. Tanpa banyak yang tahu, kata guru saya, bahwa dia dibesarkan oleh seorang ibu, bukan bercerai ini, yang suaminya pergi jauh dan nanti akan kembali setelah 30 tahun. Jadi Robi'ah ini diberi nama Robi'ah karena ayahnya namanya Farruh. Abu Abdurrahman Farruh ini sangat kagum dengan panglima Bani Umayyah pada masa itu yang namanya Robi bin Ziyad. Jadi Farruh ini pemuda tampan kaya di Madinah, salah seorang kalau sekarang mungkin kepala staf angkatan darat lah ya. Nah, dia dipanggil sama dia bekerja di TNI lah kalau seperti sekarang. Nah, di Madinah itu ada kembang Madinah. Perempuan cantik sekali dari keluarga terhormat kaya namanya Suhailah. Jadi orang Madinah itu jodoh-jodohin mereka karena saking cantiknya semua laki-laki bilang kalau yang dapetin dia saya nggak ridho. Kenapa? Saya sama dia beda-beda tipis lah gantengnya. Tapi kalau yang dapetin nanti Farruh saya ridho. Pertama dia panglima hebat, tampan gitu, kaya, baik. Maka sepakat nih dijodoh-jodohin. Karena dijodoh-jodohin maka menikah. Farruh dengan Suhailah. Pernikahan yang sangat ramai. Pasangan yang serasi ini ya, cantik, tampan, idola masyarakat Madinah. Nah, bahkan perayaannya itu dikatakan di Wadi Akik dekat Masjid Qiblatain ya. Mudah-mudahan bisa ke Madinah tahu nanti Masjid Qiblatain itu komplek elit sekarang di Madinah. Mereka nikah gitu loh. Setelah nikah, tiba-tiba datang merpati pos ke Madinah. Panggilan dari panglima TNI kepada kepala stafnya. Maka dia terpaksa itu lagi bulan madu itu dia tinggalkan istrinya. Ini ada panggilan untuk, ya kan tidak ada Zoom waktu itu ya kan, tidak ada helikopter juga. Jadi saya harus izin sama istri, izin dia. Saya dipanggil sama atasan saya, tenang Suhailah, paling lama saya pergi 3 minggu. Ya
pahit-pahitnya 3 bulan. Dia lepas itu kepergian suaminya karena dia sudah tahu kedudukan suaminya, resiko menikah dengan abdi negara. Maka suaminya itu meninggalkan uang yang cukup banyak. Dalam satu riwayat itu puluhan ribu dinar. Saya lupa guru saya menyebut berapa angkanya. Kata suaminya, istriku, saya berharap saya bisa kembali dan bertemu dengan kamu. Tapi umur itu kan di tangan Allah. Maka ini penting nih, jadi kalau pergi itu wasiat. Itu bukan berarti pasti mati, ya. Hati-hati. Dia serahkan uangnya ini ke istrinya. Kalau sekarang ATM lah. Ini di sini sekian, sekian, sekian. Pesan dia, istriku, tolong ya, kalau menggunakan uang ini, gunakan untuk kebutuhanmu atau sesuatu yang mendatangkan senyum buat kita di akhirat. Nih, berangkat nih Mbak Eva. Begitu berangkat sampai di Damaskus, ternyata dia disuruh membasmi pemberontakan dari orang-orang yang tidak suka dengan kaum muslimin. Itu di Azerbaijan nanti. 4.000 kilo itu dari Damaskus. Zaman itu loh. Maka itu kan abad pertama Hijriyah. Ya berarti 1.400 tahun yang lalu. Begitu dia berangkat, namanya dulu itu kan tidak bisa kemudian mudah untuk pulang. Maka Suhailah di rumah itu ternyata hamil, Mbak Eva. Kan dulu nggak ada test pack. Ya kan, jadi nggak bisa secepat itu orang tahu hamil kan dengan teknologi itu. Maka tiba-tiba setelah 3 bulan dia tidak haid misalnya, dia yakin kalau dia hamil. Maka sampai melahirkan, dia tunggu suaminya. Ada yang tahu enggak suami saya? Konon kabarnya, katanya, tidak ada kepastian. Sementara di Madinah, Masya Allah, ini laki-laki ya yang matanya tidak tahan lihat, ya, ini kan status nggak jelas nih, ada suaminya atau enggak, mulai digoda. Suhailah, sudahlah, untuk apa menunggu suamimu yang tidak pasti, sudahlah terima lamaran saya, ajukan gugatan cerai ke pengadilan karena mati. Masa sudah sekian bulan tidak ada kabar? Itu ditunggu Mbak Eva. Sampai Suhailah itu bilang, saya pokoknya niat betul ingin membuat anak saya itu anak yang membanggakan, walaupun suami saya nanti tidak kembali. Jadi dia dedikasikan anaknya itu, uangnya habis untuk pendidikan anaknya, asal untuk sekolah, pendidikan berapapun Suhailah bayar. Dia juga menunggu dengan kesetiaan. Setahun, 2 tahun, 3 tahun tidak ada kabar. Maka dia putuskan, sudahlah, kalaupun suami saya sudah wafat, saya tidak akan menikah dan berpaling ke laki-laki lain. Saya akan habiskan usia saya dengan anak saya. Jadilah ini orang pinter. Nih, yang diberi nama Robi'ah gitu loh, karena dia tahu suaminya itu ngefans sama Robi bin Ziyad, dikasih nama anak ini tanpa bapaknya, itu kasih nama Robi mestinya. Dikasih tak marbuto itu menunjukkan superlatif, kehebatan, kasih nama Robi'ah. Maka suaminya di satu sisi itu nggak terasa, hingga satu masa dia berdiri depan cermin, kaget dia, ubannya udah banyak. Dia pikir, ya Allah, berapa lama saya tinggalkan istri saya? 27 tahun. Maka 27 tahun diabdikan untuk negara. Kan berarti anaknya minimal umurnya 26 tahun. Gitu loh. Maka datang rasa rindu, bukan kepada anaknya, dia nggak tahu kalau punya anak nih, dia rindu sama istrinya. Istri saya apa kabarnya ya, apakah masih ada atau, maka dia izin, dia tersadar tuh. Orang kalau hobi kan lupa, dia hobinya perang, hobinya ini, lupa dia. Begitu dia lihat mukanya yang menua, keriput, sudah 27, kalau dulu nikah misalnya hampir 30, kan sudah usia pensiun itu kan. Nah, maka dia diizinkan untuk balik. Baliknya itu nggak langsung, ada kezaliman, dia perangi dulu 3 tahun sampai ke Madinah nih Mbak Eva. Begitu sampai ke Madinah, ya kan pembangunan tidak sedahsyat hari ini. Seperti tradisi orang dulu, kalau lama meninggalkan Madinah, maka dia ziarah ke makam Rasulullah, lapor sama Nabi, Nabi saya sudah datang, saya senang jadi tangga Rasulullah walaupun Rasulullah sudah dimakamkan. Maka dia berziarah ke makam Rasulullah, kemudian datang waktu asar, azan. Maka dia menikmati betul suasana yang dia tinggalkan 30 tahun. Dia katakan tidak ada yang berubah di masjid ini. Hawanya, udaranya, suasananya. Selesai sholat, ada sesuatu yang berubah. Orang itu habis sholat berjamaah, lari ke raudhah, rebutan. Yang dulu tidak ada kayak gitu. Maka kata Farruh, ada apa ini? Ngaji, ada pengajian. Siapa gurunya? Gurunya orang hebat, Robi'atul Ra'i, kata dia. Maka dia ingin tahu tuh, dengerin tuh. Tapi kan jauh di belakang karena dia nggak ikut lari. Suaranya aja terdengar. Kata dia,
Subhanallah, suara ini mengingatkan saya kepada Sayyidina Abdullah bin Umar, anaknya Umar bin Khattab. Dan kata orang, suaranya Abdullah bin Umar itu memiliki tingkat kemiripan banget sama Rasulullah. Seandainya saya tidak tahu kalau Abdullah bin Umar itu sudah meninggal, laqultu innahu huwa. Pasti ini anaknya Sayyidina Umar. Tapi karena saya tahu dia sudah meninggal sebelum saya pergi, maka kata Farruh, saya nggak tahu ini siapa. Dia sebenarnya ingin tahu, tapi rasa kangen kepada istrinya itu mengatakan sudahlah ngajinya besok. Sekarang saya ingin tahu kabar Adinda tercinta di rumah kayak apa. Masuk ke rumah itu diteriakin maling, Mbak Eva, sama orang sekitarnya. Karena dia main masuk rumah. Sudah berbeda ya. RT RW-nya berubah. 27 tahun lalu Presiden Indonesia masih Presiden Soeharto. Gitu loh. Kaget semua, dia marah-marah. Kamu nuduh saya. Suhailah di dalam tuh yang menyimpan betul kenangan dengan istrinya. Kata orang tuh cinta tidak pernah salah. Dengar suara yang sudah tua, ini suaminya keluar lah. Ya, ini nggak usah saya ceritakan pemirsa, imajinasi Anda saja lah. 30 tahun, maka bertemu. Bertemu, ya banyak yang diceritakan antara suami istri ini. Maafkan saya Dinda, gini nggak apa-apa abang, saya mengerti kok, ini tugas negara, bla bla bla. Hingga sampai pada uang. Nih, maka Farruh bilang, Dinda, saya bawa uang ini cukup banyak. Yuk sisa yang kemarin masih ada nggak berapa? Pada uangnya udah habis nih untuk pendidikan anak. Nanti kita satukan, kita menua bersama. Suhaila bingung. Mau bilang apa nih, kan mau audit nih sama BPK nih. Mau bilang ada anak, dia nggak tahu kau punya anak, ya kan? Maka dia berpikir ngomong apa, maka dia coba nih mengulur waktu. Kalau Jawa, Mas katanya, masa baru datang udah ngomong uang, sholat dulu deh ke Masjid Rasulullah, ziarah dulu ke makam Nabi. Maksudnya kalau dia pergi kan dia muter otak nih. Kata dia, saya udah ziarah katanya, udah, sholat, sudah katanya. Nanya Suhaila, ada yang berubah nggak Masjid Nabi? Nggak ada katanya, sama, nggak banyak berubah. Cerita nih sama. Suhaila cuma ingin tahu dia pernah ketemu dengan anaknya nggak sebetulnya. Masa sih abang nggak ada yang berubah? Yakin nggak temboknya, ininya, suasananya? Sampai kapan? Tadi saya sholat asar nggak ada yang berubah. Beneran. Habis asar, ingat dia. Ada istriku yang berubah. Apa? Ada anak muda ngajar di masjid itu. Di tempat yang dahulu diduduki oleh Rasulullah SAW. Suaranya bergema, mengingatkan saya kepada anaknya Umar bin Khattab Abdullah itu. Seandainya saya tidak tahu kalau anaknya Umar belum meninggal, saya katakan itu anaknya Umar bin Khattab. Suaranya, auranya luar biasa. Bahkan saya tanya, siapa yang duduk di depan? Itu semua orang alim Madinah, Sufyan As-Sauri, semua Malik bin Anas, itu duduk di situ ngaji. Suhaila itu seperti dapat ilham. Terus ngomong gini sama suaminya, abang, kita ini ditakdirkan sepertinya menua bersama tanpa anak. Karena waktu baru menikah, abang kan langsung pergi. Sekarang di usia saya seperti ini kan rasanya tidak mungkin untuk kemudian saya hamil dan punya anak. Kata suaminya, iya nggak apa-apa, makanya ayo kita hidup bersama, kita habisi masa tua ini dengan menata. Istrinya ngomong begini, abang, kalau jarum jam bisa diputar ke belakang, kembali 30 tahun yang lalu, kita ditakdirkan oleh Allah punya anak seperti yang ngajar asar itu. Abang berani bayar berapa? Kata suaminya, oh berapa saja, rela enggak? Kalau 30.000 dinar di masa lalu yang abang tinggalkan habis untuk anak itu, abang rela? Kata Farruh, jangankan yang 30, seandainya yang saya bawa 100.000 ini habis, tapi saya punya anak seperti itu, akan saya bayar untuk mendapatkan anak sesoleh itu. Itu kemudian terbuka bahwa itu adalah anakmu. Nah, peristiwa itu anakmu, saya nggak usah ceritakan Mbak Eva. Ya, imajinasi para pemirsa dengan melihat film India dan Korea itu akan membantu bagaimana rasa sedih tapi bercampur
Bahagia. Itulah kebahagiaan seorang ibu yang mendedikasikan usianya dengan menepiskan dan menafikan perasaan kesepian, butuh laki-laki yang mendampingi, yang mengayomi. Tapi semuanya dia singkirkan untuk anak. Melahirkan Imam Robi'atur Ra'i, gurunya Imam Malik yang dibesarkan tanpa suami. Jadi kalau ada single mother bisa seperti ini, itu pahalanya lebih hebat. Ini kan suaminya masih balik lagi, gitu loh. Masih bawa uang lagi. Bagaimana para kaum wanita yang kemudian mencurahkan segala daya upaya, air mata, keringat, usaha untuk anak-anaknya mendapatkan pendidikan yang luar biasa. Subhanallah Kiai, semoga menjadi inspirasi. Ya. Kiai, kita akan lanjutkan lagi, tapi kita akan break terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan segera kembali sesaat lagi.